Shalom, saudara terkasih, apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa. Kembali kita jumpa di Apostolic Prayer. Saudara mau terima berkat? Amin. Saudara merasakan kuasa Allah? Amin. Mari saudara akan puji Tuhan dengan segenap hati. God is good all the time, and all the time God is good. Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Orang yang diberkati dan sehat dan penuh sukacita, kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau luar biasa. Tanpa terasa kami sudah masuk di bulan April. Atas favor Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, kami kembali ada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan, ambil alih seluruh jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan nama Yesus yang harus kami perlihatkan. Terpuji namamu Bapa, urapi setiap pelayan, urapi worship leader, singer, pemain musik, urapi kru, urapi semua yang siap mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan Tuhan memberkati juga Bapak Pendeta Simeon yang akan siap menyampaikan kebenaran-Mu. Kami buka ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu baik kepada
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Oh Yesus, Kau yang layak terima pujian. Baik saudara, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang selalu hidup dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenarannya. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus.
sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Amin. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, kami datang kepadamu, Yesus. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Dan Bapa, kupikirkan semua itu. Syukur bagimu, terima kasih Yesus. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat pujian penyembahan, amin. Dan saat ini saudara siap tentunya mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami sudah memuji, meninggikan namamu yang kudus. Sekarang firman harus disampaikan, firman harus dimateraikan, dan firman harus didengar. Urapi berkati Bapak Pendeta Simeon yang siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut bibir beliau untuk menyampaikan kuasa Allah lewat firman Tuhan yang hidup. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap mengimani firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat Gereja Allah Baik Gorontalo. Kalau pada malam hari ini kita boleh beribadah dan boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus jamah lembutkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, nama yang ajaib, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat ke-40 sampai 41. Demikian firman Tuhan.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan, berdoa dan berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu akhir-akhir ini selain masalah pandemik C-19 ya yang belum tuntas, tapi kita bersyukur kalau kita bangsa Indonesia sudah mulai divaksin. Tetapi walaupun hal itu sudah kita lakukan, tetap harus berjaga-jaga, terutama seperti apa yang selalu diinstruksikan untuk 3M, menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan agar supaya apa? Kita tetap sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita boleh melihat di dalam satu perikop, bagaimana waktu itu Tuhan Yesus sedang bergumul, sedang berdoa di Taman Getsemani. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa dengan satu misi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena kita tahu semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, firman Tuhan mengatakan semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan mengingatkan upah dosa adalah maut. Artinya kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Allah begitu sangat mengasihi manusia. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga dan paling mulia. Karena serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa, maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena dosa, maka kita menemukan sampai hari ini ada banyak tingkah laku manusia yang mendukakan hati Tuhan. Bukan saja mendukakan hati Tuhan, tetapi sesama. Bahkan kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini, ada banyak kejahatan-kejahatan yang mungkin 10 tahun yang lalu kita belum pernah dengar, tetapi sekarang kita mendengar sehingga kita mungkin menjadi terkaget-kaget. Saudara, Allah mengasihi kita. Dia mau agar supaya setiap manusia tidak binasa, tetapi memperoleh yang namanya keselamatan. Oleh sebab itulah dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan kita tahu waktu Yesus hidup di muka bumi ini tidak panjang. Umurnya hanya 33,5 tahun. Tetapi dalam waktu yang pendek, Yesus melakukan apa yang Bapaknya perintahkan kepada dia. Dia mengajar ke sana kemari agar supaya orang mengenal Allah Bapaknya yang mengutus dia. Dia mengajar ke sana kemari agar supaya orang mengenal bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kadangkala oleh karena apa yang dia lakukan, bagi banyak orang kadangkala bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku pada zaman itu. Sehingga akhirnya mereka merencanakan untuk menghukum Yesus Kristus, yaitu melalui salib. Saudara, orang mungkin berpikir bahwa ini semua berjalan sepertinya kebetulan. Padahal semua itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya di dalam makan Paskah bersama murid-muridnya.
sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bahwa dia mengatakan bahwa ada orang di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa memang misinya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dengan jalan dirinya sendiri yang akan dijadikan oleh dosa. Saudara, Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, dia datang untuk menyelamatkan. Makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak muridnya Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia berdoa, dia menemukan, setelah dia berdoa, menemukan Petrus dan Yohanes tertidur. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, Yesus tahu apa yang akan dia alami. Bahkan waktu Yesus hidup di muka bumi ini, dia mengalami penderitaan. Dia dihujat, dia diejek. Dan dia tahu dia akan mengalami yang lebih berat lagi daripada itu. Bahkan sebelum Yesus datang, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus datang. Bahwa dia akan mengalami penderitaan. Tapi Yesus mau taat kepada Bapaknya. Yang kedua kali dia berdoa lagi. Dan setelah dia selesai, dia jumpai kembali murid-muridnya sedang tertidur. Lalu kemudian dia pergi lagi dan berdoa. Yang ketiga kalinya, kalau kita baca di dalam Injil Lukas 22 ayat 44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, karena begitu beratnya beban yang akan dia tanggung, dia pikul, maka peluhnya berubah seperti tetesan darah. Saudara, tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu Bapa yang jadi. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya ke tangan Allah Bapa. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dan setelah selesai berdoa, maka datanglah para tentara Romawi dan menangkap dia. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Yesus mengalami hal yang luar biasa. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita pelajari daripada kehidupan Tuhan Yesus. Waktu dia sebagai manusia, firman Tuhan mengingatkan. Di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus waktu dia masih hidup sebagai manusia, dia selalu mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis kepada Allah Bapanya. Saudara, oleh sebab itu Yesus mengingatkan murid-muridnya waktu di Taman Getsemani, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Roh penurut tapi daging lemah. Saudara, melihat akhir-akhir ini,
kita sangat membutuhkan akan pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memaksa daging kita ini untuk tunduk kepada keinginan roh. Kita harus meluangkan waktu kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki doa bersekutu dengan Tuhan, maka pada waktu saudara mengalami tekanan, pada waktu saudara mengalami intimidasi, maka daging saudara akan berontak dan akhirnya saudara bisa berkompromi dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu kita memerlukan Tuhan dan itu melalui doa-doa yang selalu saudara bangun bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita sangat menghargai kalau kita memiliki suatu persekutuan dengan Dia. Alkitab memberi contoh. Di dalam kitab Daniel 6 ayat yang ke-6. Daniel diketahui oleh para pengikut daripada raja pada zaman itu. Dia taat beribadah. Maka diambillah suatu keputusan agar supaya dia meninggalkan ibadahnya. Dikeluarkan suatu keputusan harus beribadah kepada dewanya raja. Kalau tidak maka akan dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Daniel, Alkitab mencatat 3 kali sehari dia beribadah kepada Allahnya. Berdoa dan membaca ketetapan Tuhan, hukum Taurat pada zaman itu. Dia berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga pada waktu diancam, kalau tidak beribadah kepada dewanya raja, hukumannya hukuman mati. Daniel tidak takut. Dan akibatnya, karena dia tetap kepada keyakinannya yang teguh kepada Allahnya, maka dimasukkanlah dia ke dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam Daniel 6 ayat 23 dikatakan, pada waktu dia dimasukkan, maka Alkitab mencatat malaikat-malaikat Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa yang sedang kelaparan. Sehingga Daniel selamat. Saudara, apakah ini kebetulan? Tidak. Karena Tuhan menghargai apa yang dilakukan Daniel selama ini. Dia memiliki kebiasaan berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membaca, merenungkan hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga pada waktu dia dalam keadaan bahaya, Tuhan mengingat, Tuhan menghargai apa yang dia buat selama ini bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan mengutus malaikat, mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga Daniel selamat. Saudara, ada banyak orang Kristen ingat berdoa pada waktu dalam keadaan kepepet. Ingat berdoa pada waktu dalam keadaan susah. Ingat berdoa dalam keadaan sudah tidak mampu lagi dengan segala kekuatan dan kemampuannya. Baru ingat Tuhan. Dan pada waktu dia sudah berdoa dan tidak ada jawaban, maka yang terjadi apa? Kecewa. Karena dia berpikir, loh saya kan sudah berdoa. Bahkan saya sudah ikut 2 puasa, tapi kok belum ada jalan keluar. Saudara, seringkali orang Kristen memperlakukan Tuhan kadangkala seperti suruhan kita. Kalau kita butuh aja, baru kita datang dan kita minta Tuhan memenuhi apa yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia dan maha besar. Kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan pada masa-masa sukar, milikilah hubungan yang intim bersama Tuhan di dalam doa-doamu secara pribadi. Di dalam perenunganmu akan ketetapan-ketetapan Tuhan seperti Daniel. Sehingga pada waktu dia mengalami kesulitan, pada waktu itu sama dengan sekarang ini, sebenarnya itu adalah hukuman mati. Tapi dia tidak takut. Karena dia memiliki hubungan yang intim sama Tuhan di dalam doa-doa dan perenungan akan ketetapan Tuhan. Saudara, sehingga dia tidak takut walaupun nyawanya menjadi taruhan. Karena dia tahu Tuhannya pasti akan tolong dia. Saudara, inilah yang perlu kita lakukan akhir-akhir ini. Berdoa dan berjaga-jaga. Roh penurut tapi daging lemah.
Ada banyak orang Kristen jatuh. Bahkan hamba Tuhan jatuh di dalam dosa karena hal-hal kedagingan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kurang berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga. Gak cukup cuma berdoa, tapi kita juga harus berjaga-jaga. Waspada, saudara. Jangan bermain-main. Firman Tuhan mengingatkan, akhir-akhir ini yang jahat semakin jahat. Tapi kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Saudara, makanya Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya yang bersama dengan dia di Taman Getsemani. Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak waktu dalam kehidupan kita. Kita pakai mungkin untuk hal-hal yang kurang bermanfaat secara rohani. Mungkin kita pakai ada banyak waktu kita untuk mencari hal-hal yang sifatnya memuaskan kedagingan kita. Tetapi saya mau ingatkan saudara, hal yang daging itu akan membawa saudara kepada kebinasaan. Tapi hal-hal yang rohani lah yang akan membawa kita ke tempat maha tinggi di mana Bapa kita berada. Memang kita masih tinggal di dunia ini. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan mengingatkan kita. Kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Tuhan menginginkan kita. Jangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal kedagingan saja. Jangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ini. Tapi mari cari Dia di dalam doa-doamu. Berikan waktumu buat Tuhan. Satu hari kita punya waktu yang sama, 24 jam. Ada berapa jam saudara? Ada berapa menit saudara yang saudara berikan untuk Tuhan di dalam persekutuan pribadimu. Saudara, bahkan kalau kita kadang mau jujur dengan diri kita. Kalau di dalam pergumulan kita, di dalam doa kita, mungkin kita belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Sebenarnya kita harus sadar, memang karena waktu yang kita berikan sama Tuhan, itu hanya waktu-waktu yang tersisa. Kecenderungannya pada waktu tidak berdaya, tidak mampu, kepepet, baru ingat Tuhan. Saudara, mulai dari sekarang, mari miliki hubungan yang baik sama Tuhan. Seperti Daniel, 3 kali sehari dia luangkan waktunya berdoa, mencari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana kehidupan Daniel diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dia lepas dari berbagai macam tekanan. Dia lepas dari maut karena Tuhan mengasihi. Karena Tuhan menghargai apa yang Daniel perbuat di hadapan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang sangat menghargai apa yang kita persembahkan bagi Dia. Apa yang kita berikan bagi Dia. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah dibeli, dibayar lunas oleh darah Yesus. Hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Saudara, apakah kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik Kristus, saudara. Kalau kita sadar hidup kita ini bukan milik kita, berikanlah waktu kita yang terbaik untuk Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena apa? Kalau saudara memiliki doa-doa, saudara enggak takut bahaya. Sama seperti apa yang dialami oleh Yesus. Waktu dia bergumul di Getsemani, dia tahu apa yang akan dia alami di dalam hidupnya. Seperti firman Tuhan mengatakan, di dalam Yesaya 53 dikatakan dengan jelas bahwa dia mengalami sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesalahannya, tapi karena saudara dan saya. Saya akan bacakan Yesaya 53 ayat yang pertama mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun
tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, firman Tuhan mengatakan tanpa rupa pun tidak masuk hitungan. Karena apa? Dia menanggung semua dosa-dosa saudara dan saya. Dia menanggung semua penderitaan saudara dan saya. Oleh karena dia mengasihi. Dan dia rela melakukan semuanya itu. Tuhan memberi kekuatan kepada Yesus pada waktu dia berdoa. Dan dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Dan jadilah apa yang Bapa lakukan. Dan setelah Yesus ditangkap, lalu kemudian disalibkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan sakit penyakit. Saudara, Yesus bangkit memberikan kemenangan. Haleluya. Saudara, apakah saudara sudah meluangkan waktu saudara? 1 jam saja. Firman Tuhan mengingatkan, berdoa dan berjaga-jagalah karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang melihat setiap beban, pergumulan, setiap jemaat-Mu. Firman-Mu mengingatkan, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Firman-Mu mengingatkan agar supaya umat-Mu berdoa dan berjaga-jaga. Karena roh penurut tapi daging lemah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus, tolong setiap jemaat Tuhan. Agar supaya meluangkan waktunya, memberikan waktu mereka berdoa di hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan sama seperti Daniel. Memiliki kekuatan supra ilahi daripada Tuhan. Karena dia memiliki hubungan intim di dalam doa dan persekutuan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa yang berbeban berat. Tuhan ulurkan tangan-Mu. Engkau lepaskan mereka dari segala pergumulannya. Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, Allahku yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara siap untuk memberi persembahan? Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Di tangan kami ada persembahan yang siap kami bagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap tangan-tangan yang siap memberi dengan sukacita. Setiap kami yang akan memberi, kami percaya kami pun pasti diberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan.
Tuhan mengatakan apa saudara pada malam hari ini? Hidup kita bukan untuk kita lagi. Ketika saudara hidup di dalam Kristus, maka saudara harus hidup di dalam roh. Jangan daging lebih tinggi dari roh saudara. Amin? Iya, mari kita akan menerima berkat. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih buat malam ini, buat firman-Mu. Iya dan amin. Terpuji namamu. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita mengucap syukur buat malam hari ini. Terpuji namamu Bapa. Firman sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk memperluas kerajaan sorga yang Tuhan percayakan dimanapun hamba-Mu melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya firman ini sudah dimateraikan dan firman ini tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kerajaan sorga. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kasih Allah dan terimalah kebahagiaan. Seperti sungai yang tidak pernah kering, turun atas saudara mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa yang kau kerjakan selalu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat sorgawi. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.